Hati siapa yang tak hancur ditinggal pasangan hidup kita? Selamat jalan Pandai Gede Sudira. Semoga perjalananmu tenang dan damai di tempat yang baru. Pagi itu, tanggal 31 Maret 2026, mobil ambulans sudah tiba di rumah duka untuk menjemput jenazah saudara kami Gede Sudira. Bersiap menuju Setra Buleleng untuk menjalankan upacara pitrayatnya. Upacarayatnya pun diawali dengan iringan genta dari sang pemangku, pemimpin yatnya, serta diiringi lantunan kidung para keluarga, agar semua proses upacara ini berlangsung dengan lancar, aman, dan hikmat. Setelah jenazah dimandikan, lalu dirias, biasanya, Lion juga sering diberi bekal berupa uang. Ini dipercaya agar roh punya bekal sepanjang perjalanan ke alam niskala. Ritual selanjutnya yaitu ngajung. Adalah ritual pembungkusan jenazah dengan kain putih khusus yang ada aksara suci sebagai pelindung spiritual bagi roh selama proses kremasi. Hari ini adalah hari yang cukup berat buat keluarga kami. Kami berkumpul bersama untuk mengantar kepergian salah satu sosok yang sangat berarti dalam hidup kami. Ritual selanjutnya yaitu ngaskara, adalah upacara penyucian roh atau atma, bertujuan agar roh tidak membawa beban kehidupan dunia ke alam niskala dan memutus keterikatan dengan alam sekala atau duniawi. Sebelum tubuh kembali menjadi abu, ada satu hal yang lebih dulu disucikan, bukan raga, tapi jiwa. Inilah naskara. Saat atma dibersihkan sebelum melanjutkan perjalanan pulang menghadap Ida Sang Hyang Widiwasa. Di Bali, upacara kremasi atau ngaben bukan hanya tentang perpisahan, tapi juga tentang penghormatan terakhir kepada orang yang kita cintai, tentang melepas dengan ikhlas dan mendoakan agar perjalanan beliau ke alam selanjutnya berjalan dengan lancar. Hari ini kami mengiringi beliau dengan doa, dengan harapan, semoga semua kebaikan yang pernah beliau lakukan selama hidup menjadi bekal dalam perjalanan berikutnya. Sebelum memulai proses pembakaran, jenazah terlebih dahulu diarak mengelilingi tempat pembakaran sebanyak 3 kali. Ini bukan sekadar ritual, tapi memiliki makna yang sangat mendalam. 1. Simbol perpisahan dengan dunia. Buana Alit dan Buana Agung. Memutar jenazah 3 kali melambangkan bahwa roh sedang dilepaskan dari keterikatan dengan dunia dan lingkungan sekitarnya. Seolah-olah memberi kesempatan terakhir untuk berpamitan kepada rumah, keluarga, dan alam semesta. 2. Membingungkan roh agar tidak kembali ke rumah. Secara kepercayaan tradisional, putaran ini bertujuan agar roh tidak lagi terikat pada tempat tinggal lamanya. Dengan diputar, arah menjadi tidak tetap, sehingga roh bisa fokus melanjutkan perjalanan menuju alam berikutnya. 3. Melambangkan 3 unsur kehidupan, Trikona. Angka 3 dalam Hindu Bali sangat sakral, berkaitan dengan konsep Utpeti, lahir, Stiti, hidup, Pralina, melebur. Jadi, putaran 3 kali adalah simbol bahwa siklus kehidupan telah lengkap. Ngaben adalah upacara pelepasan. Bukan hanya duka, ngaben justru dimaknai sebagai momen mengikhlaskan dan membantu roh kembali ke asalnya. Amor ing acintia. Jadi, suasananya dibuat lebih ke arah tulus, ikhlas, dan penuh doa, bukan kesedihan mendalam. Di balik upacara ini, ada air mata yang ditahan. Bukan karena tidak sedih, tapi karena cinta yang memilih untuk mengikhlaskan. Saat api mulai dinyalakan, rasanya campur aduk. Sedih, haru, tapi juga ada rasa lega karena akhirnya kami bisa menjalankan kewajiban terakhir sebagai keluarga. Setelah proses pembakaran selesai, abu sisa pembakaran dan tulang dikumpulkan. Di tahap ini biasa disebut ritual nereika, serta menyiapkan upacara pelarungan ke laut.
Proses kremasi dan pelarungan abu ke laut adalah cara untuk mengembalikan semua unsur ini ke asalnya. Laut dianggap sebagai tempat yang suci dan luas, simbol dari alam semesta. Laut sebagai simbol penyucian dan keabadian. Dalam kepercayaan Hindu Bali, laut bukan hanya air biasa, tapi tempat penyucian tertinggi. Segala yang dilebur di sana dianggap kembali ke sumber kehidupan. Setelah upacara nganyut, dilanjutkan dengan proses lanjutan dari upacara ngaben, yaitu meroras, adalah upacara pembersihan dan penyempurnaan awal bagi roh setelah proses kremasi. Singkatnya, proses transisi dari roh biasa menjadi roh yang mulai disucikan. Ritual selanjutnya yaitu ngeringkes, adalah ritual yang mengumpulkan dan menyusun kembali semua unsur spiritual roh setelah tahap pembersihan awal atau ngeroras. Ngeringkes juga menjadi transisi menuju persiapan spiritual ke tahap selanjutnya, yaitu ma'ajar-ajar. Ritual ini bertujuan untuk mengajarkan atau membimbing roh tentang jalan menuju alam pitra atau alam leluhur, membantu roh agar tidak tersesat di alam pitra, mengenalkan roh pada alam leluhur. Nyekah, sering disebut juga upacara sekah. Upacara ini bertujuan untuk membentuk kembali simbol badan halus dari roh yang telah dikremasi, menegaskan bahwa roh sudah meninggalkan badan kasar. Memukur, ritual ini bertujuan untuk menyempurnakan roh menjadi Dewa Pitara dan mengantarkan roh ke alam para leluhur. Sebelum diistanakan atau ngelinggihang, roh kembali disucikan ke laut. Walaupun sudah melalui ngaben, meroras, nyekah, atau memukur, dipercaya masih ada sisa keterikatan halus dengan dunia. Sebelum roh bisa dilinggihkan di Rong 2, statusnya harus sudah suci. Upacara ke laut ini adalah tanda bahwa roh sudah layak melinggih di Rong 2 sebagai Dewa Hyang. Terima kasih atas semua yang sudah diberikan, atas kasih sayang, kerja keras, dan pengorbanan selama ini. Selamat jalan Pandegede Sudira. Semoga perjalananmu tenang dan damai di tempat yang baru. Amor ing Acintya.